Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Kenalkan nama saya Nabil Iqbal dengan NIM 1112357 dari Teknik Geologi Desain dan Komunikasi Geologi PGB. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT Rekord, Posisi Dinamika Sedimentasi dan Perubahan Garis Pantai berdasarkan kondisi geologi di pesisir utara Semarang, Jawa Tengah. Jadi untuk pendalamannya, jadi pesisir di utara Semarang itu merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap ancaman lingkungan yang berbasis dengan air laut seperti banjir rob maupun intrusi air laut hingga ke penurunan tanah dan erosi pantai. Akibat dari kondisi geologinya yang berupa endapan aluvial. Nah, sebagian developer dari program 100 Resilient Cities Semarang berupaya untuk memitigasi bencana tekan tersebut melalui pembangunan infrastruktur kunci seperti Banjir Kanal Timur atau BKT yang kini itu memiliki alih fungsi lain itu sebagai titik pemantauan dari dinamika dan intrusi air laut. Nah, pementahan pesisir ini itu telah memicu berbagai penelitian dan pendekatan yang beragam, mulai dari studi laju sedimentasi hingga pemetaan perubahan garis pantai melalui analisis citra satelit. Nah, gambar ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan. Maksud dan tujuannya itu adalah, jadi referat ini memiliki beberapa maksud dan tujuan. Yang pertama adalah rekonstruksi saja perubahan lingkungan dan laju akumulasi sedimen estuari di Banjir Kanal Timur selama 100 tahun melalui penanggalan dari serbuk sari dan diatom. Lalu yang kedua adalah menganalisis terkait dinamika sedimentologi dan karakteristiknya dari lingkungan area pantai Tokorejo yang mulai dari pendekatan analisis granulometri dan asosiasi fasies dari core sedimen. Lalu yang ketiga itu adalah memetakan perubahan garis pantai menggunakan citra satelit Landsat. Dan terakhir adalah untuk menggabungkan seluruh data-data tersebut menjadi satu tujuan utama, yaitu untuk sebagai pemahaman tentang bagaimana sih dinamika dari utara Semarang sebagai rancangan strategi tentang pengolahan mitigasi risiko. Ada penelitiannya itu, jadi ada dua paper yang digunakan. Pertama itulah dari papernya Suprabowati tahun 2020. Beliau menggunakan analisis paneologi dan diatom. Jadi core sedimennya itu diambil dari wilayah ini, wilayah di utara Banjir Kanal Timur. Core sedimen sepanjang 190 meter diambil dari muara BKT, Banjir Kanal Timur, dan ditanggal menggunakan isotop 210 dan menggunakan CRS dari 33 sampel yang dianalisis. Analisis sari dan diatom ini menggunakan metode standar Moore tahun 91 dan Bataki tahun 2001 dengan perhitungan minimum 300 katok diatom per preparat pada besaran 1000 kali. Dan kemudian dianalisis secara cluster menggunakan perangkat PAST untuk identifikasi zona perubahan lingkungan. Nah, lalu yang kedua itu adalah analisis granulometri. Pada gambar berikut, ini dilakukan oleh Kurniawan tahun 2005. 4 core dari pantai Tugurejo itu dianalisis sampel tanahnya dan juga dianalisis granulometri dan untuk dilihat bagaimana persebaran prosesnya, dan juga menggunakan citra satelit dari Gradistat untuk menganalisis bagaimana perubahan laju sedimentasi bibir pantainya. Berikut adalah hasil yang dari Suprabowati itu menunjukkan bahwa data penanggalan dari PP 210 dari 33 sampel itu terlihat bahwa akumulasi sedimen itu sebelum tahun 1991 itu rata-rata hanya 0,59 gram per tahun. Lalu setelahnya tahun 1981 itu melonjak hingga 0,28. Nah, peningkatan ini tuh lebih dari 3 kali yang hasil indikasi dari sedimentasi daerah hulu akibat penggunaan lahan. Pada data stratigrafinya itu di sebelah kanan itu memperlihatkan 3 zona vegetasi yang berkembang, dan zona 1 menunjukkan zona estuari yang masih terbuka dengan keanekaragaman spesies yang tinggi. Lalu terdapat zona 2 yang merupakan zona kira-kira sebagai penutupan estuari atau seiring dengan meningkatnya sedimentasi. Lalu zona ketiga adalah zona yang didominasi oleh spesies mangrove yang toleran terhadap salinitas tinggi. Dan itu mengonfirmasi bahwa daerah tersebut telah berubah menjadi daerah yang dominasi oleh air laut. Nah, berikut adalah hasil dari penelitian dari Kurniawan. Pada gambar sebelah kiri itu adalah korelasi stratigrafi menunjukkan bahwa di area longshore dari
pantai Tugurejo itu terusan dari 3 lingkungan pengendapan utama. Itu berupa deep channel, lalu ada juga uh, foreshore dan juga upper surface dispute out. Nah, dari pola ketiga ini itu mengindikasi bahwa sistem bariernya itu aktif sehingga energi hidrodinamik itu sangat fluktuatif. Nah, sementara itu pada analisis citra hasil MNDWI itu memperlihatkan bahwa perubahan garis pantai itu secara visual dari tahun 1996 hingga tahun 2024 itu terlihat jelas bahwa garis pantai itu mundur ke arah daratan dari waktu ke waktu. Nah, hari ini tuh dikuantifikasi sebagai NSDS sebagai laju erosi rata-ratanya tuh berkisar bernilai sekitar 23,71 meter per tahun yang menjadikan pantai Tugurejo itu sebagai salah satu titik dengan nilai erosi yang paling tinggi di utara Jawa, di utara Semarang. Nah, masuk ke hasil sintesis dan juga implikasi pengolahannya. Nah, dengan mengumpulkan seluruh data hasil penelitian tersebut, itu dapat terlihat jelas bahwa kawasan pesisir Semarang itu menghadapi proses yang sangat kompleks dan juga berlangsung dalam jangka panjang. Data sedimen dari banjir Kanal Timur itu menunjukkan bahwa peningkatan salinitas dan pergeseran ekosistem dari mangrove itu sudah terjadi sejak awal abad ke-20. Sementara hasil DAS di pantai Tugurejo memperlihatkan bahwa erosi sebesar 23,71 meter per tahun itu adalah dampak dari ketidakseimbangan antara pasokan sedimen dan juga energi gelombang air laut yang terus berlangsung hingga kini. Dua hasil yang dapat ini itu dapat menegaskan bahwa resiko mitigasi di pesisir utara Semarang tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan keterkaitan antara proses sedimentasi di hulu, dinamika garis pantai, dan juga perubahan ekosistem secara bersamaan sebagai satu kesatuan sistem pesisir yang utuh. Nah, itu adalah dasar besar yang saya gunakan dalam referat ini. Terima kasih.